165. Halo, selamat siang pemirsa di S-Channel. Saya Erwin Surya Brata kembali hadir mencoba Anda kali ini dalam Market Now sesi yang kedua, sesi Top Stock di awal pekan 24 Juli 2017. Ya, sepertinya berita penyegelan gudang utama dari PT Indo Beras Unggul ini adalah anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Siapa yang tidak kenal Aisyah? Langsung menjadi perhatian utama dari market kita. Kemarin sudah kita angkat di akhir pekan sebagai headlines, kita akan lanjutkan lagi. Hal ini wajar terjadi kalau kita berbicara mengenai semua pelaku pasar, investor, bahkan trader mengamatkan perhatiannya pada Aisyah. Karena emiten yang satu ini, Tiga Pilar Sejahtera, sebelumnya memang dikenal sebagai emiten yang katakanlah punya fundamental yang sangat baik, sangat sepi, terhampiri rumors maupun berita-berita bad news lainnya. Ini banyak pakar saham bahkan rajin merekomendasikan saham ini, Aisyah. Bahkan di tengah masa penurunannya dalam 2 bulan terakhir kalau kita perhatikan dari pergerakan Tiga Pilar Sejahtera atau Aisyah. Banyak pengamat juga menilai saham Aisyah ini dianggap layak untuk masuk dalam kategori value investing dan sangat baik dibeli ketika harganya turun. Kita akan coba review sekilas ini pemirsa berbicara mengenai Aisyah. Dalam sepekan terakhir harga saham Aisyah melemah 37,59% di sepekan kemarin. Harga tertinggi emiten tersebut sempat menyentuh 1.605 per unit sahamnya, kemudian yang terendah di Rp905 per unit saham. Sementara kalau kita berbicara mengenai total transaksi harian rata-rata Aisyah dalam sepekan kemarin ini sekitar 24,43 miliar rupiah. Dengan pergerakan secara teknikal dan juga kekuatan fundamental dimiliki oleh Tiga Pilar Sejahtera, seberapa parah sebenarnya, katakanlah dalam tanda kutip, kerusakan yang bisa ditimbulkan kejadian tersebut untuk masa depan perusahaan. Nanti kita akan bedah lebih detail bersama narasumber kami. Sebelumnya akan kami sampaikan berita-berita terkait dengan headline kita di segmen awal Market Now sesi 2. Pemirsa, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan, margin yang dinikmati oleh pedagang beras mencapai sekitar 186 triliun rupiah. Tingginya margin di tingkat pedagang tersebut dikarenakan rantai distribusi beras yang panjang. Syarkawi menuturkan harga beras di tingkat konsumen saat ini rata-rata sekitar Rp10.500 per kilogram. Padahal di tingkat petani harga per kilogram beras hanya Rp7.300. Ini berarti para pedagang beras menikmati margin sekitar Rp3.200 per kilogram berasnya. Dengan asumsi produksi padi tahun 2017 adalah 79,9 juta ton atau setara 46 juta ton beras, maka total margin yang diperoleh pedagang adalah sekitar Rp186 triliun. Syarkawi berharap margin yang sekitar Rp186 triliun itu sebagian bisa digeser kepada para petani sehingga bisa menjual gabahnya dengan harga lebih tinggi. Selain itu kepada konsumen agar harga beras yang dibeli bisa lebih rendah. Kita ke berita emiten pilihan yang akan kita perbincangkan siang hari ini. PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Aisyah, membenarkan bahwa anak usahanya yakni PT Indo Beras Unggul tengah diinspeksi oleh Satgas Pangan. Manajemen Tiga Pilar pun berjanji akan kooperatif dan transparan dalam membantu proses penyelidikan oleh aparat berwenang. Direktur dari Tiga Pilar Sejahtera Food, Jo Cheng Seng, mengatakan pihaknya akan berupaya untuk melakukan review terhadap internal maupun eksternal untuk memastikan fakta-faktanya. Menurut Jo, perusahaan berpegang teguh pada kualitas produk-produk yang dihasilkan dan berkomitmen penuh kepada para pelanggan serta selalu menaati ketentuan dan hukum yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh fakta diperolehnya standar ISO 2200 terkait food safety dan GMP, praktek pengolahan yang baik oleh PT Indo Beras Unggul. Sekretaris perusahaan TPS Food, Des Silina, menambahkan dalam melakukan kegiatan usahanya, Indo Beras Unggul membeli gabah dari petani dan beras dari mitra penggilingan lokal. Manajemen Tiga Pilar Sejahtera menegaskan anak perusahaan tidak membeli beras subsidi yang ditujukan untuk program Sejahtera Bulog atau beras bentuk lainnya dalam menghasilkan beras kemasan berlabel.
Pada perdagangan hari ini, harga saham AISA kembali sempat terkoreksi 25% atau menyentuh auto rejection di bawah level Rp905 per unit saham, meskipun kembali naik memasuki perdagangan di siang ini. Kita akan update terus untuk Anda seperti apa pergerakan harga AISA nanti dari level price terakhir yang tengah diperdagangkan. Anda bisa berpartisipasi mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di telepon interaktif 0215153170, SMS kami di 082110665924, live streaming okezone.tv dan juga sindonews.com. Sudah hadir di studio Bursa Efek Indonesia siang hari ini Mas Kevin Juido, beliau adalah Head of Research dari PT Paramitra Alpha Sekuritas. Selamat siang untuk Anda, Mas Kevin. Menarik nih kalau kita berbincangkan headline yang tengah hangat diperbincangkan oleh para investor bahkan trader, AISA yang selama ini tenang-tenang saja, tidak banyak dihampiri bad news. Boom, mendadak ada berita sangat besar terkait dengan anak usaha PT 3 Pilar Sejahtera, dikatakan juga sudah merugikan negara. Waktu itu kita sempat menyaksikan, benarkah angkanya hingga sampai ratusan triliun rupiah? Ternyata dari berita yang baru saja kami sajikan, memang negara banyak dirugikan kalau kita berbicara mengenai margin di industri beras yang diselewengkan dalam tanda kutip. Pandangan Anda, Mas Kevin, terkait kasus yang menimpa anak usaha PT 3 Pilar Sejahtera Food ini. Headline kita, seberapa rusak kerusakannya bisa ditimbulkan untuk masa depan perusahaan? Sentimen ini negatif banget ya, karena memang kalau saya lihat AISA itu kan pedomannya itu menjual beras, dan memang ada beberapa anak perusahaan dan memang satu perusahaan yang termasuk tadi ibu, inisial ibu ini yang memberikan sentimen yang begitu berat sekali karena ini satu merugikan negara. Memang ada beberapa pelaku pasar yang memang melihat AISA ini saham yang memang ibarat 2017. Indeks kita ada di posisi 5.776,89 poin, terjadi perubahan menguat 0,21%, 11,93 poin kalau kita bandingkan dari sesi yang pertama tadi. Volume perdagangan kita ada di 4,9 miliar unit saham dengan total nilai perdagangan yang dibukukan sejauh ini ada 3,6 triliun rupiah. Kita akan sajikan juga untuk Anda kinerja sektoral yang bisa kami laporkan di awal pekan. Sektor keuangan menguat 0,81%, sektor konsumsi 0,18%, sektor pertambangan melemah 0,62%, sektor aneka industri melemah 0,54%. Saham-saham yang masuk dalam top gainers sejauh ini ada BBCA diperdagangkan di 18.500, menguat 1,51%. Masih dari sektor perbankan ada BMRI di 13.225, terjadi perubahan 1,34% untuk penguatannya. WSBP 442 menguat 2,79%, dan AKRA Korponio di 6.400 menguat 1,59%. Dari top gainers kita ke top losers. Top losers ada AISA. Nah, ini yang akan kita bedah lebih dalam. AISA juga sudah mulai terus rajin masuk ke jajaran top losers ini. Mas Kevin, ada AISA di 1140, melemah 5,39%. Aset significant jump, nanti kita akan bahas lagi. 5,39% ini apakah arti pelemahannya? Rimo di 268, melemah 1,32%. Doid di 785, melemah 5,42%. UNTR di 28.200, melemah 2,17%. Top losers, top gainers, pergerakan sektoral, dan kinerja indeks acuan, serta posisi dari IHSG kita sudah kami update untuk Anda. Kami akan sajikan informasi terbaru terus dari lantai bursa. Waktunya kita juga akan lihat saham-saham yang menjadi rekomendasi para analis dan sekuritas untuk bisa Anda perdagangkan di hari ini. Berikut tersaji IDX Channel Analyst Konsensus awal pekan Senin 24 Juli 2017. Yang pertama ada saham emiten sektor perkebunan sawit PT Astra Agro Lestari AALI. AALI meraih 5 rekomendasi buy dari 14 analis dan sekuritas yang mengikuti survei kami. Yang kedua ada saham emiten sektor aneka industri PT Astra International ASII. ASII memperoleh 5 rekomendasi buy dari para analis dan sekuritas. Next, ada 4 rekomendasi buy diberikan terhadap emiten sektor perkebunan sawit, yakni PT London Sumatra atau LSIP.
Terakhir, 4 rekomendasi buy kembali diberikan terhadap emiten sektor pertambangan batu bara. Ada PT Adaro Energi atau ADRO, Adaro. Semua rekomendasi ini adalah kompilasi hasil survei yang dilakukan tim kami. Keputusan berinvestasi kami kembalikan pada Anda masing-masing investor dan trader. Kami akan update juga untuk Anda seperti apa pergerakan harga dari beberapa saham pilihan di hari ini. Ini adalah update terakhir yang kami peroleh. Nanti kami akan terus infokan kepada Anda perubahannya. AALI diperdagangkan di 15.225, mengalami perubahan melemah 1,46%. ASII di 8.125 di 0,91% melemah. LSIP di 1.425 1,04%, Adaro di 1.790 melemah 1,65%. Ya, Mas Kevin Juido, Head of Research dari PT Paramita Alpha Sekuritas masih bersama kita. Kita tengah membedah sentimen yang tengah menghampiri AISA PT 3 Pilar Sejahtera. Menarik. Strong goodwill masih kita nantikan seberapa cepat, seberapa responsif perusahaan Aisyah. merespon sentimen-sentimen yang bisa berakhir menjadi bumerang bagi Aisyah sendiri. Ini manajemen 3 Pilar telah menanggapi kasus ini pemirsa dan berjanji akan segera membantu proses penyidikan dan penyajian fakta internal dan eksternal. Seberapa besar meskipun ini masih dalam bentuk janji dan ada inisiatif ke sana akan merubah paling tidak mindset dari para investor dan juga trader terhadap Aisyah. Oke, kalau yang pertama adalah ada langkah baik nih buat Aisyah untuk dia membenahi, oke. Dan memang kalau saya perhatiin dengan adanya membenahi Aisyah tersebut, termasuk yang berinisial ibu itu, memang ini langkah baik. Namun kalau saya perhatiin kita kalau hukumnya bagaimana ya kita belum bisa lihat karena memang ada rugi kan buat negara. Nah itu bagaimana caranya mereka untuk membayar kerugian bagi negara. Nah ini juga memberikan sentimen negatif terhadap laporan keuangannya secara konsolidasi. Dan memang kalau saya perhatiin dengan adanya nanti niat baik dari perusahaan Aisyah untuk membayar atau bagaimana caranya nanti dihukum, ya ini juga saya rasa ini baik juga. Namun kalau saya perhatiin mungkin labanya akan tergerus ya kalau misalnya dia akan mengeluarkan biaya-biaya yang memang yang tadi Mas bilang kalau misalnya sangat besar sekali dan itu sangat membuat prospek Aisyah juga kurang menarik gitu bagi beberapa kalangan pelaku pasar. Ya, gitu. ini akhir pekan kemarin Mas Kevin kan juga sempat sedikit surprise, bahkan kita mencoba untuk reaffirm untuk memastikan lagi bahwa angka yang tertera dalam berita-berita yang tengah kami sajikan ini benar. Pak Tito Karnavian mengatakan bahwa kasus-kasus beras seperti ini bisa merugikan negara bahkan hingga ratusan triliun rupiah. Ini baru saja direafirmasi bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengatakan margin yang dinikmati oleh pedagang beras mencapai sekitar 186 triliun rupiah. Seberapa menggerogotikah, kalau saya boleh exaggerate menggunakan istilah Aisyah harus menyelamatkan reputasi dan nama baiknya nanti ketika harus mengembalikan kerugian negara, meluruskan dan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan mereka ini. Sebenarnya gini ya, Aisyah itu sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang memang bergerak di beras, yang paling kekuatannya beras. Kalau waktu itu saya pernah nanya sama teman saya, dia bilang beras itu 60% penjualan itu paling kuat di Aisyah itu versi kontributor utama. Iya, kontributor utama. Jadi memang ada beberapa kayak misalnya makanan-makanan ringan itu juga memang membantu Aisyah. Namun untuk saat ini kalau saya perhatiin dengan dia punya banyak anak perusahaan yang beras dan hanya satu yang terkena, ini juga mengindikasikan bahwa adanya peluang yang memberikan hati-hati juga kepada anak-anak yang lain gitu loh. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi nanti kan, karena memang Kementerian Perdagangan maupun Pertanian kan lagi getol-getolnya, apalagi waktu sempat di bulan Juni itu menahan harga beras untuk melonjak. Ini juga memberikan sentimen negatif terhadap Aisyah, makanya pada waktu tanggal 26 Mei itu udah arahnya udah downtrend ya. Memang kalau saya perhatiin di area 6 Juni itu dari 2000 dan sampai sekarang itu 1205. Ini juga memberikan sentimen yang memang negatif karena memang tadi saya bilang yang pemerintah membatasi penjualan dengan yang melonjak ya karena musiman kan ya, puasa terus lebaran, dan itu juga indikasi pelaku pasar juga kurang tertarik terhadap beras kan. Lalu juga tambah lagi sentimen negatif yang digempur, itu yang buat saya itu lebih fatal sih buat saya. Mas Kevin, ada hal yang menarik ketika kita mulai angkat
Aisyah ini sebagai headline di akhir pekan kemarin. Banyak analis dan researcher mengatakan no problems karena toh juga investor dan trader kita tipenya pemaaf atau forgiving, sentimen negatif senegatif apapun ketika menghampiri emiten kepercayaan mereka karena unsurnya adalah trust tidak akan banyak berpengaruh terhadap daya tarik mereka berinvestasi di emiten tersebut. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas, juga Anda dengan pandangan seperti ini, tipsnya, strateginya ke depan ketika saya investor dan mendengar kabar-kabar seperti ini, bagaimana saya harus menyikapinya. Apalagi kalau kasusnya ini mulai sedikit dalam tanda kutip, ini kan kalau kita lihat informasi kasus ini pemirsa sempat ditarik kiri kanan ini, ada dihubungkan dengan berbagai sentimen lainnya, bahkan termasuk politik. Bagaimana saya harus menyikapi isu-isu santer seperti ini, apalagi kalau sudah didramatisasi dan dipolitisasi. Selengkapnya saat lagi hanya di Market Now sesi kedua. Anda kembali bersama kami masih di Market Now sesi kedua, segmen Top Stock, line telepon dan juga SMS interaktif masih kami buka di sepanjang program ini untuk Anda. Kita tengah membedah kasus sentimen dari Aisyah. Sebelumnya kita akan sajikan berita pilihan dari tim kami. Pemirsa, pemerintah terus mendorong pengerjaan proyek strategis nasional. Pemerintah meyakini proyek strategis nasional menjadi pondasi dalam perkembangan ekonomi di daerah. Pemerintah terus mengebut pengerjaan program nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini ada sekitar 245 proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan pemerintah untuk tujuan pemerataan. Pemerintah meyakini pembangunan infrastruktur melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis industri, dan kawasan strategis pariwisata menjadi pondasi dalam perkembangan ekonomi di daerah. Selain infrastruktur, penyebaran listrik juga menjadi hal penting yang harus dikerjakan pemerintah. Pasalnya, dalam pengembangan kawasan ekonomi dibutuhkan interkoneksi di masing-masing wilayah, salah satunya dengan listrik. 245 proyek strategis nasional tersebut tersebar di sejumlah daerah, yakni 61 proyek di Sumatera dan sekitarnya, 24 proyek Kalimantan, 93 proyek di Pulau Jawa, 27 proyek di Sulawesi, 13 proyek di Papua, 15 proyek Bali dan Nusa Tenggara, serta 12 proyek sifatnya nasional seperti proyek Palaparing. Jakarta, Tim Liputan untuk IDX Channel. Ya, Mas Kevin Juido, Head of Research dari PT Paramita Alpha Sekuritas masih bersama kita. Kita tengah membahas sentimen tengah menghampiri emiten Aisyah. Tadi sempat di 1265, sekarang di 1260, terus terjadi perubahan. Anyway, menariknya pemirsa, lepas dari apapun sentimen yang terjadi, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk hari ini di sesi perdagangan pertama tadi juga termasuk saham yang paling aktif di perdagangan. Ini sepertinya semakin memperkuat statement bahwa investor kita adalah yang forgiving, take it for granted, selama itu tidak benar-benar hal yang fatal, sehingga tidak berpengaruh terhadap perdagangan di Aisyah. Nah, yang main driver atau penggerak Aisyah hari ini lebih banyak dilakukan oleh para trader atau investor juga mungkin sepertinya sudah mulai mengesampingkan isu atau kasus yang tengah dalam proses. Kalau saya perhatiin ya, ini semua pelaku pasar sedang fokus ke Aisyah, dan memang kalau saya lihat trader maupun investor juga yang udah bermain emosi juga akan kecemplung. Karena tadi saya lihat bahwa low-nya di 905 dan sekarang terakhir di harga 1235. Jadi memang saya tidak melihat adanya trader kah, apakah pelaku investor kah yang berani ngambil resiko aja akan masuk di sini untuk ngambil beberapa poin. Karena kalau saya perhatiin, kalau memang untuk hari ini memang ada potensi, saya predisin Aisyah tuh waktu kemarin itu perkiraan 900 sampai 1000 bottomnya. Namun kalau saya lihat pergerakannya kayak begini nih, jadi malah justru di luar. Jadi kayak semacam ini bagian dari trader malahan. Kalau karena polanya kayak begini kan, volatilitasnya besar dan kalau di statistika betanya tinggi banget. Jadi memang bagi investor yang high risk ini enak banget, tapi bagi investor yang low risk ini saya sarankan tidak terlebih dahulu gitu. Baik, dengan volatilitas yang ada untuk hari ini saja Mas, kira-kira support resisten yang akan ada di Tiga Pilar Sejahtera, support yang bisa dipertahankan dan resisten yang masih bisa ditembus, karena ini sepertinya masih unpredictable untuk hari ini Mas ya, Tiga Pilar Sejahtera. Oke, untuk Aisyah sendiri ini saya lihat support yang di momen selanjutnya nanti di 1080 ya. 1080. Ya, ini untuk Aisyah ya support kuatnya.
Jadi bila mana nanti tertembus dia punya potensi ke 924. Dan ini untuk Aisyah. Jadi untuk saat ini memang harganya kan sekarang udah berada di 1230. Ya, Nah, memang potensi-potensi ini memang kalau saya perhatiin saya sarankan untuk lihat aja dulu perkembangannya karena saya bilang tadi ini masih dalam tahap proses hukum sehingga saya pikir bahwa bagi beberapa investor yang low risk saya sarankan jangan dulu gitu. Kita lihat nanti bottomnya kemana dulu nih untuk lihat trennya. Karena kalau untuk saat ini mungkin oke, kita bisa masuk terus harganya naik, tapi kan besok kita nggak tahu. Sehingga gambar chartnya tetap aja dalam keadaan downtrend. Nah ini juga mengindikasikan ada kerugian kalau beli di harga tinggi dan ternyata dijual di bawah harga yang memang semestinya membuat si kalangan investor merugi kayak gitu. Anyway, tidak disarankan untuk para investor jangka panjang mulai masuk atau berinvestasi ke Aisyah. Kalaupun saya termasuk big risk taker trader, level terbaik berapa yang bisa saya jadikan entry point di tengah mumpung Mas masih menghangatnya sentimen seperti ini Mas justru terdongkrak, pergerakannya semakin dinamis untuk Aisyah. Oke, ini sekarang harga di 1245 ya. Dan memang saya sarankan untuk tunggu dulu. Jangan sampai masuk dulu, karena kalau saya pikir nanti bisa ke bawah lagi. Tadi sempat juga ke bawah di 1220. Jadi memang kalau saya sarankan ini untuk di momen ini ya, kalau saya lihat ya, ini kalau saya perhatiin ini di 1300 ini resisten kuatnya ya. Iya. Oke, sebentar. 1300 resisten terkuat terdekat. Ya, untuk momen ini ya. Untuk jadi saya sarankan untuk bisa kita ambil. Namun kalau misalnya ini udah 1250, saya sarankan untuk hold aja terlebih dahulu. Kita akan ngambil di bawahnya aja, di bawah harga 1205 untuk potensi trader ya, taking berapa poin, 10 poin, 20 poin, it's okay. Yang pasti kita udah taking profit terlebih dahulu. Baik. Lebih seperti itu. Ini 3 pilar sejahtera, pemirsa dan juga Mas Kevin sudah pasti akan masuk dalam daftar case study yang menarik untuk bisa dijadikan evaluasi pelajaran buat kita semua ke depannya. Dari kasus emiten-emiten yang sudah pernah terhampiri sentimen besar seperti ini, bahkan misalnya manajemennya tercekal KPK, kemudian anak usaha atau perusahaannya langsung dihentikan sementara karena terkena skandal korupsi dan sebagainya. Itu pergerakan harganya sama sekali tidak bisa fully recovered kembali ke harga normal seperti sebelum ada kasus ini mencuat. Untuk kasus Aisyah ini bagaimana proyeksi Anda? Meskipun ini masih kita di tengah proses menunggu reaksi dari manajemen. Oke, yang pertama adalah kita pertama lihat adalah sektornya dulu. Sektornya Aisyah itu menarik, consumer goods. Jadi kalau saya perhatiin semua orang kan pasti perlu nasi, perlu beras. Jadi saya pikir bahwa mereka akan membeli makanan dalam arti tanda kutip beras. Dan memang kalau saya perhatiin tapi trennya ini untuk reversal dalam arti ke atas itu memang jangka panjang. Nah, untuk saat ini memang kalau saya sarankan jangan dalam arti jangan masuk dulu karena ini masih pergerakan mencari bottom kuatnya di mana. Karena kalau misalnya bisa masuk, ternyata pas masuk ternyata bottomnya sampai 900-800 itu kan sangat merugikan ya. Karena kita masih melihat saham-saham yang lain gitu loh. Maksud saya ada momen untuk kita bisa taking profit di saham-saham lain. Kecuali bagi trader ya, yang memang suka kayak begini itu short term. Kalau saya perhatiin untuk Aisyah, prospeknya memang masih cukup oke. Asalkan memang cukup cuma Indo beras unggul saja yang kena. Itu aja yang Anda menyebutkan. Iya, Indo maksudnya. Jadi itu aja yang kena. Karena kalau misalnya anak-anaknya juga kan ini juga sentimennya lebih seram lagi buat saya sih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, ini berbicara mengenai Indo beras unggul sebagai salah satu anak usaha. Anyway, salah satu anak usaha yang contributed the most kan Anda sampaikan juga ini mereka 60% bahkan tersumbang dari industri beras. Toh, kalaupun nanti proses hukum terus berlanjut dan finalisasinya ditutup misalnya, the worst skenario-nya, seberapa kriplekah Aisyah secara keseluruhan dan secara fundamental ketika salah satu anaknya benar-benar di-off-kan? Nah, ini yang pertama adalah satu ya, kalau dia ternyata off dan memang harus mengeluarkan uang, itu buat kerugian, buat secara fundamental. Itu yang pertama. Dan memang kalau biasanya para analis akan mengkomparasi sama tahun-tahun sebelumnya dan akan menghitung ulang secara valuasi. Apakah benar layak si saham Aisyah itu valuasinya murah? Ada beberapa metode PE dan sebagainya. Namun untuk saat ini kalau saya perhatiin, karena kita belum bisa asumsi, karena masih berjalan dan memang prosesnya ya saya sarankan ya buat trader saja dulu, terlebih dahulu seperti itu sih. Ya, PE-nya di 9,53, market cap Aisyah sejauh ini masih 3,97 triliun rupiah. Pastikan Anda masih bersama kami untuk pembahasan selanjutnya. Market Now, sesi 2. Kami
masih di Market Now sesi yang kedua, live streaming kami di okezone.tv dan juga sindonews.com. Kami juga mengudara di First Media Channel 398. Kita akan update terlebih dahulu pergerakan bursa regional kita, sejauh mana akan memberikan pengaruh terhadap laju indeks kita juga di Jakarta. Mengawali pekan ini, Senin 24 Juli 2017, bursa saham Asia tadi pagi dibuka melemah. Ini sepertinya masih akan melanjutkan tren penurunan indeks di bursa saham global di akhir pekan lalu, khususnya ketika semua mata dari pelaku pasar masih tertuju menjelang pertemuan rapat kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat pekan ini, yang juga diikuti oleh bayang-bayang depresiasi dari dolar Amerika Serikat. Nikkei Index kalau kita lihat di layar melemah 0,62%. Hang Seng Index menguat 0,41%, Straits Times Index melemah 0,11%, Kospi Index menguat di 0,06%. Bergerak mix, Nikkei melemah, Hang Seng menguat, Straits Times melemah, Kospi menguat untuk regional Asia. Sebelum kita bahas lebih detail mengenai pergerakan bursa regional bersama narasumber kami, Liani Anwar akan menyajikan update berita terkini dari dunia bisnis dan ekonomi dalam News Flash. Bentar, hidup pikuk mengenai Aisyah, kita akan coba update pergerakan dari bursa regional. Mas Kevin Juido, Head of Research dari PT Paramitra Alpha Sekuritas, akan membedahnya untuk kita. Apa yang menarik dari pergerakan bursa regional kita di awal pekan, Mas? Bergerak mix antara Nikkei, Hang Seng, Straits Times, dan Kospi. Sepertinya juga masih wait and see hasil pertemuan rapat dari kebijakan Federal Reserve yang akan berlangsung pekan ini seperti apa di Asia? Oke, untuk Asia sendiri saya melihat karena memang sentimen The Fed yang rencana Ibu Janet Yellen ya, yang memang masih dalam tahap konsolidasi apakah menaikkan apa tidak dari suku bunga. Nah, ini juga memberikan dampak bagi beberapa indeks, salah satunya Indonesia, IHSG, dan pada kemarin juga sempat melemah. Dan memang juga Hang Seng dan Nikkei kalau saya perhatiin kemarin itu juga melemah ya. Kalau saya perhatiin yang paling lemah itu di Hang Seng 0,31% di level 26.706. Jadi memang saya rasa untuk secara global highlight, saya rasa ini baru sentimen yang memang belum dilaksanakan. Jadi memang masih ada potensi untuk adanya secara global highlights, masih ada potensi untuk melihat perdagangan ini masih downtrend dulu, baru nanti akan ada koreksi untuk ke atas. Kemarin Oma Janet Yellen sempat confidence bahwa sepertinya sekarang sudah saatnya sudah ada flexibility dan pelonggaran di kebijakan moneter. And then tiba-tiba Mario Draghi dengan kebijakan ECB-nya justru sepertinya arahnya berlawanan. Negara-negara kawasan Eropa dan bank-bank sentral dunia kembali mulai memikirkan pengetatan kebijakan moneter. Seberapa besar tarik ulur ini akan mempengaruhi keputusan akhir dari The Federal Reserve? Belum juga sentimen-sentimen politik yang membayangi The Federal Reserve, pimpinannya akan diganti dengan pilihan sang Presiden Trump. Sebenarnya gini ya, untuk ngomongin The Fed, maksudnya yang Amerika, memang ini banyak sekali tarik ulur, termasuk yang di Eropa. Dan memang kalau saya perhatiin setelah Presiden Prancis yang baru, dan memang ini masih dan juga London yang mau rencana exit Brexit, dan memang ini masih ada potensi untuk mempengaruhi IHSG pada saat ini. Dan kalau saya perhatiin kebijakan Donald Trump kan ini sangat luar biasa di tahun ini dan memang untuk tahun depan, yaitu ekspansi. Dan ini juga memberikan indikasi adanya nanti inflasi naik dan juga suku bunga juga naik. Dan makanya The Fed akan memaintain suku bunga itu untuk kekuatannya si Amerika, termasuk Presiden Donald Trump yang memang dia mau degrade, dia mau besarin Amerika, dan itu memberikan biaya-biaya besar. Kalau saya perhatiin memang kebijakannya Trump ini menurunkan pajak juga, sehingga memang untuk defisit itu sangat luar biasa sekali kan. Dan itu terjadi pada kemarin dia berbicara, dan pada saat itu juga dia bermasalah lagi juga terhadap pemecatan FBI ya, Sean Connery kalau nggak salah ya. Dan ini juga mengindikasikan masih fluktuatifnya Dow Jones untuk global highlights, terlebih yang apalagi The Fed yang mau naikin itu. Ya, tidak heran kalau pergerakan bursa global ini juga sangat banyak
tidak memberikan good news bagi pergerakan bursa regional. Yes. Kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai 3 pilar sejahtera food TBK. Ini terakhir, update terakhir kami peroleh, Aisyah diperdagangkan di 1.255, masih menguat 4,15%, menguat lagi 3,73%. Baik, apakah sama ini di 1.255-an, Mas Kevin Juhidayat? Ya, pemirsa, kalau kita coba evaluasi khususnya di pekan kemarin, ini harga saham 3 pilar sejahtera food sudah mengalami 2 kali auto rejection. Ada 2 sesi perdagangan, dia mengalami 2 kali auto rejection bawah. Nah, belajar dari pergerakannya kemarin, sejauh mana saham ini bisa kembali memantulnya yang berikan significant jump atau surprises, Mas, karena sudah 2 kali auto rejection bawah. Oke. Untuk Aisyah sendiri ya secara teknikal ya, memang kalau saya perhatiin, saya punya prediksi ya, kalau ini bisa sampai 900 tadinya. Saya punya prediksi, dan memang kalau saya lihat Senin dan Selasa itu udah pasti turun. Namun untuk saat ini kalau saya lihat pelaku pasar, Mas, ya tadi ada memaafkan saham tersebut sehingga ada kenaikan, dan memang ini juga menguntungkan bagi sang trader untuk bisa ngambil taking profit, dan taking profit. Namun kalau untuk ibarat kata untuk mau, ini sekarang arahnya itu lagi mencari area bawah, bottom line-nya. Dan memang kalau saya perhatiin untuk mencari area bawah ini secara teknikal memang diperlukan berapa hari untuk dia stay di bawah dulu untuk memberitahu bahwa sinyal ini adalah kekuatannya si Aisyah di harga pasar ini. Jadi saya rasa ini kalau pengalaman sebelumnya, saya rasa ini untuk jangan masuk dulu kalau mau ngambil diskon, dalam arti mau beli harga paling bawah, kan ibarat kata biaya masih rendah kan untuk taking nanti di atas untuk rebound. Nah, untuk saat ini memang sentimen dari indikator apapun masih belum ada dari secara teknikal, karena yaitu tadi saya bilang sentimen fundamental sudah mempengaruhi Aisyah, dan Aisyah juga secara teknikal juga dari 12 Mei, dari 6 Juni itu terus ke bawah dari sekitar 2000, sekarang udah 1200. Jadi saya rasa belum saatnya sih untuk catatan penting juga bagi kita semua para investor, pemirsa, sebagaimana sudah disampaikan, fundamental never lies. Terkadang harga yang tercermin dari pergerakan angka saham tidak secara otomatis mencerminkan kekuatan perusahaan itu sendiri. Tadi juga ditambahkan oleh Mas Kevin Juhidi dengan tegas, apakah ini emiten Aisyah akan sedikit melemah, melesu, atau bahkan hilang dari peredaran, tergantung juga dari sektoral. Nah, kebetulan diuntungkannya si Aisyah ini karena sektornya di sektor pangan, kebutuhan pokok manusia, tidak akan ada matinya, mungkin masih relatively secure. Kita harapkan seperti itu, Mas Kevin, ya. Pastikan Anda masih bersama kami untuk pembahasan selanjutnya hanya di Market Now sesi kedua IDX Channel. Iya, interesting. Kita lanjutkan perbincangan kita di Market Now sesi yang kedua. Di segmen ini kita akan lihat aksi korporasi yang dilakukan oleh sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia. Berikut Corporate Action News untuk Anda. Kita awali dari emiten yang pertama. PT Medco Energi memprediksi potensi gas lapangan Kuala Langsa dan Matang di Blok A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, berkisar pada 2 hingga 3 triliun kaki kubik. Presiden Direktur PT Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan 2 lapangan itu digunakan guna memenuhi kebutuhan gas pembangkit listrik lebih kurang 15 tahun mendatang. Pengembangan lapangan ini juga akan memberikan potensi pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah pusat dan daerah. Emiten berikutnya ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul yang mempertimbangkan kemungkinan merevisi target kinerja keuangan mereka di tengah penurunan daya beli. Direktur Keuangan Sido muncul, Finansia Sri Indriati, menjelaskan dengan kondisi ekonomi saat ini memang ada kemungkinan manajemen memangkas target pendapatan. Sebelumnya pada awal tahun, perusahaan jamu ini optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan pendapatan 15% secara tahunan menjadi 2,94 triliun rupiah. Next, ada PT MNC Capital Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MNC Financial Services kembali mewujudkan komitmennya untuk secara berkelanjutan terus meningkatkan sinergi antar unit bisnis yang dinaunginya. Salah satunya terlihat dari peresmian Integrated Financial Services kedua di gedung MNC Financial Services di Pekanbaru, Riau. Peresmian Integrated Financial Services di kota Pekanbaru ini merupakan bagian dari rangkaian sinergi yang akan dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia pada tahun ini, seperti Surabaya, Pekanbaru, Denpasar, Bali, dan Medan. Demikian beberapa corporate action news untuk Anda.
Kembali kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama Mas Kevin Juido, Head of Research dari PT Paramitra Alpha Sekuritas. Kami juga mengudara di Indovision, OK Vision dan Top TV, semuanya di channel 100. Mas Kevin, bisnis ups and down dan sangat wajar ketika ada peta persaingan di sana. Belum kalau kita ngomongin unsur-unsur politik. Menariknya kalau kita berbicara mengenai sentimen di industri beras, harga eceran tertinggi HET ini juga terus menjadi sorotan masyarakat. Dikatakan kalau HET ini tidak dalam tanda petik sesaklek patokan-patokan lain, misalnya di industri obat-obatan, di mana ini pengawasan sangat-sangat ketat dan selalu dijadikan patokan utama. Berbeda dengan HET yang masih ada flexibility dan ada room untuk loophole-loophole terjadi. Isu-isu dan sentimen seperti apa yang harus kita terus waspadai dan perhatikan terkait dengan industri beras, di mana industri atau sektor ini sangat signifikan? Saya rasa gini ya, kita harus lihat juga dari jauh. Maksudnya untuk termasuk Aisyah juga, dan memang ada hoki juga ya masuk beras. Jadi kalau saya pikir memang penjualannya dari Aisyah itu memang fokusnya ke beras, dan ketika HTI-nya itu memang fleksibel, ini juga melihat pelaku, maksudnya pelaku yang berdagang, ini juga mengindikasikan apakah pelaku tersebut juga dalam arti ini udah main untung besar kan, ibarat kata ini sudah main untung besar dan itu merugikan masyarakat. Nah ini pasti akan tercium dari pemerintah yang memang membenahi di bawah itu Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Nah ketika ada komplainan seperti itu, jadi saya pikir bahwa ini jadi pasti ada pergerakan untuk manajemennya, dalam arti dari pemerintah untuk mengeksekusi beberapa perusahaan mana aja yang akan bermain harga seperti itu. Dan termasuk saya bilang tadi, kalau ini Indo Beras Unggul, Indo Beras Unggul, ini baru satu. Nah kalau misalnya ternyata dia masih mencium aroma, maksud saya ada beberapa beras yang bermain, dan itu juga anaknya Aisyah, itu juga memberikan sentimen negatif malahan saya pikir. Ya Mas Kevin, ini menarik karena Anda sudah mulai mention hoki, ini juga kebetulan buat I have in mind, akhirnya Anda menyebutkan juga hoki. Ini kita langsung tertuju pada kompetitor utama saat ini. Hoki baru saja IPO beberapa saat lalu ini. Apakah masalah yang dihadapi oleh 3 pilar sejahtera secara umum ini akan dalam satu sisi menguntungkan saham emiten beras baru lainnya, contohnya hoki, atau malah justru ada efek rembetan sentimen negatif ke emiten tersebut karena berbasis line bisnis yang sama seperti Aisyah? Kalau lihat saham pasti biasanya seperti itu, pelaku pasar akan melihat biasanya seperti itu kalau ini. Tapi kalau sebagai maksud saya sebagai orang yang membeli beras, itu biasanya orang kalau dia suka beras dia biasanya nggak mau pindah. Itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misal sentimen seperti ini, makanya kemarin sempat tinggi hoki kan. Nah pada hari ini juga turun. Memang ini koreksi biasa, dan kalau saya perhatiin saya belum terlalu detail ya untuk fundamentalnya hoki. Dan kalau saya perhatiin apa-apa aja produknya juga belum saya lihat. Namun untuk saat ini biasa seperti itu. Jadi sentimen ini korelasinya biasanya positif. Dalam arti ya korelasi positif yang mungkin sekitar 60%, 70%. Namun biasanya terjadi seperti itu. Nah mungkin bagi pelaku pasar yang di saham-saham tersebut, ini momen untuk masuk ke hoki, nanti beli lagi, terus masuk lagi, terus beli lagi, kayak gitu sepertinya. Tapi kalau kita berbicara secara bisnis, secara fundamental, secara umum, kalau udah mengenai kepercayaan mungkin akan makan waktu untuk shift mungkin dari satu produk ke lainnya, khususnya di produk akhir berupa beras. Buyung Putra Sembada TBK Hoki ini terakhir tadi ada di 390 Mas, melemah 24 poin, 5,80%. Anyway, kalau saya mulai sedikit melirik ke hoki untuk main amannya, karena mungkin sementara tidak disarankan untuk masuk ke Aisyah terlebih dahulu. Apa yang bisa tertampil dari valuasi harga hoki di 390-an ini, Mas? Untuk hoki sebenarnya kalau saya perhatiin PER-nya atau PE-nya itu paling besar dibandingkan Aisyah sekarang momennya. Dan memang ini udah harga kemahalan. Nah memang kalau bagi beberapa trader atau bagi investor ini sebenarnya buat taking profit saja kalau mau komparasi sama Aisyah, karena satu bidang. Jadi kalau saya perhatiin ini jangan sampai hoki ini dalam arti jangan sampai bermain long term ya. Dalam arti ya medium term ataupun short term. Jadi itu lebih baik. Karena kalau saya perhatiin dengan PE-nya 20 ini masih risk, dan dibandingkan sama Aisyah itu riskan banget untuk kita main jangka panjang ya untuk hoki. Walaupun walaupun memang hoki ini bergerak di beras, dan saya pikir ya ini hanya sebentar saja seperti itu. Ya, tidak semudah itu ternyata menjawab pertanyaan tadi Mas Kevin, apakah ini memberikan efek yang positif atau negatif kasus di tengah Aisyah terhadap kompetitor, khususnya ini Buyung Putra Sembada. Kita nantikan apa yang tengah terjadi di lantai bursa hingga sesi perdagangan yang kedua nanti berakhir. Kami akan kembali hari dengan satu segmen terakhir. Kita akan bahas saham pilihan hari ini. Ada AALI,
ASII, LSIP, dan juga Adaro. Setuju juga Mas Kevin dengan beberapa IDX Channel Analyst Konsensus ini? Pastikan Anda masih bersama kami. Ali. Kalau Ali, You are watching. ada di segmen terakhir dari Market Now, sesi kedua segmen Top Stock. Sejumlah analis memprediksikan untuk awal pekan ini, pemirsa, pergerakan IHSG kita di hari ini masih berada di jalur uptrend untuk jangka pendek. Ini maksud kami uptrend untuk jangka panjang, ini masih berpotensi kembali ke zona positif, melanjutkan penguatan yang tengah terjadi saat ini di 5.782. Didukung juga kita tengah menantikan ini rilis data emiten yang kita harapkan bisa serempak positif, karena pergerakan IHSG pada hari ini masih akan dibayangi terus sentimen terkait rilis kinerja emiten kuartal kedua 2017. Setelah sejauh ini sebagaimana kita ketahui, laju indeks kita termasuk minim katalis positif dari market. Secara teknikal, ini beberapa indikator juga masih menunjukkan adanya tekanan bearish, namun jangan khawatir, ini masih terus berpeluang untuk rebound di jangka pendek. Kita nantikan nanti di akhir Juli, laporan kinerja emiten akankah benar-benar mewarnai laju indeks kita, tentu saja untuk bisa bergerak di arah positif. Hari ini, IHSG kita diprediksi bergerak di antara kisaran supportnya di level 5.730, resistennya mungkin di 5.795-an. Dan mampukah, ini pertanyaan menarik, volume beli yang terjadi saat ini bisa menahan potensi penguatan yang tengah terjadi lebih lanjut dari indeks kita? Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Kevin Judo sebelum kita bahas saham pilihan. Laju pergerakan indeks kita di sesi kedua awal pekan ini, Mas Kevin. Ya, untuk sebenarnya gini ya, memang kalau ngomongin IHSG itu juga kita pasti ada dua sentimennya. Kemarin neraca perdagangan dan memang udah surplus, namun dalam arti masih melemah. Itu biasanya seperti itu siklusnya, Juni itu udah pasti akan melemah kuartal 2. Dan yang kedua adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ini belum keluar, jadi memang masih potensi IHSG downtrend dan sampai akhir bulan nanti. Jadi kalau saya melihat ini saat ini memang kalau saya perhatiin jangan sampai IHSG sampai di harga supportnya 5.745. Kalau 5.745 ditembus, ini potensi akan penurunan kembali lagi turun sampai ke bawah. Jadi kalau masih di atas 5.745 ini masih potensi sideways, namun sideways-nya tidak terlalu parah ya, karena memang pergerakannya masih cukup baik kalau untuk melemahnya. Baik, tidak terlalu terjal ke bawah. Baik, masih di posisi 5.783-an poin untuk indeks kita sejauh ini. Mari kita bahas juga IDX Channel Analyst Konsensus di 24 Juli 2017. Bagaimana kita meminta diagnosa dari dokter, sah-sah saja meminta second opinion nih Mas dari narasumber kami. Hari ini kesepakatan dari Analyst Konsensus ada AALI, ASII, LSIP, dan juga Adaro. Dari Anda, pandangan Anda terhadap beberapa saham-saham ini, Mas? Oke, kita awali dari AALI. AALI ya, oke, saya lihat AALI ya. Untuk AALI sebenarnya gini ya, ini sudah polanya sudah uptrend ya. Memang kalau saran saya memang ini malah taking profit. Kalau saran saya, kenapa? Karena ini sudah berada di zona overbought yang memang penguatannya memang agak susah untuk kita menguat nih, karena masih ada swing ke bawah. Nah, ketika swing ke bawah kita bisa ambil area supportnya itu di 15.025. Ini juga masih bisa untuk kita ambil. 15.025 areanya untuk kita ambil, namun untuk saat ini memang saya sarankan untuk hold dulu karena memang masih secara fundamentalnya oke. Apalagi komoditasnya agriculture menguat nih karena habis puasa lebaran ini menguat terus nih. Dari bursa Malaysia juga seperti itu. Jadi memang potensi untuk agriculture untuk break dari ke atas ini masih sangat baik. Namun kalau misalnya beberapa pelaku pasar mau membeli harga murah, ya saya sarankan di 15.025 untuk saat ini ya kalau saya perhatiin. Oke, Astra Agro Lestari, TBK. Next, ada ASI. Oke, untuk ASI sendiri. Nah, kalau saya perhatiin untuk ASI sendiri, kalau dari dari car sales year on year-nya ini memang kalau secara Indonesia memang aktualnya itu minus 27,5%, penjualan menurun. Even apapun itu penjualan tentang sales mobil. Nah, ICE sendiri memang bergerak di bidang otomotif termasuk mobil kan. Nah, ini masih indikasinya kalau saya lihat masih downtrend ya. Karena masih belum ada sentimen positif untuk sektor mobil. Nah, untuk saat ini memang kalau saya sarankan
untuk KSI. Yang pertama adalah kita hold aja terlebih dahulu untuk tidak masuk dulu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Anda melihat fundamental, saya rasa fundamental oke. Untuk saat ini oke. Namun kalau saya pikir bahwa penurunan ini masih akan terjadi, dan kalau saya perhatiin, ini area supportnya itu kuatnya di 8.125, ini area support kuatnya. Jadi kalau saya sih biasanya akan ngambil di 8.125 biasanya. Seperti itu, karena ngelihat car sales-nya minus secara Indonesia ya itu terjadi pada waktu ICI juga turun juga. Baik, ya Ali dan ICI sudah dibahas oleh Mas Kevin Judo, Prasetyo Wibowo dan Kalina Dewi. Nanti akan membahas emiten pilihan lainnya, ada saham LSIP dan juga Adaro yang hari ini masuk ke dalam ADX Analyst Channel Konsensus. Demikian tadi perbincangan kita bersama Mas Kevin Judo, Head of Research dari PT Paramitra Alpha Sekuritas. Terima kasih banyak Mas atas analisis dan sukses untuk Anda Mas Kevin. Dan Prasetyo Wibowo dan Kalina Dewi akan segera hadir menjumpai Anda saat lagi hanya di IDX Channel dari Jakarta. Saya Erwin Suryabrata, sukses selalu untuk bisnis dan investasi Anda. Sampai jumpa.